Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin tabarakan bidzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alimin ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tua-tuan guru, bil khusus guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, Ki Udin, begitu juga Ki Momon, dan begitu juga kepada segenap para ustad-ustadah yang mana pada kesempatan malam hari ini alladzi lam yudkar ismuhum, tidak bisa sebutkan saya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimil ulama di tempat yang mulia ini menjadikan daripada salah satu sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Spesial malam hari ini kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, ayahanda kita, ibu kita, mudah-mudahan melalui kesidah man ana, mudah-mudahan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awakum. Man ana laulakum
supaya berkahnya menyertai kita. Man ana laulakum kaifa ma'ukum kaifa ma'awakum. Man ana laulakum kaifa ma'ukum kaifa ma'awakum. Shallu ala Nabi Muhammad. Man ana laulakum. Apalah artinya saya, apa artinya kita tanpa murabi, tanpa guru kita, tanpa ibu kita, tanpa ayah kita. Mudah-mudahan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada segenap para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan jadikan perkumpulan pada malam yang mulia ini puncaknya husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Wa'atina ma qad sa'alna min atayaka. Di saat kita berangkatnya dari rumah, baik yang jauh ataupun yang dekat, masing-masing membawa harapan, membawa angan-angan, membawa cita-cita, membawa hajat selebar lautan, sebesar gunung. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan berkahnya majelis mulia, mudah-mudahan berkahnya salawat, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan berkahnya salawat yang sedang usaha, yang sedang dagang, mudah-mudahan usahanya, rezekinya diberkahkan sama Allah. Mudah-mudahan yang belum punya pekerjaan dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir majlis yang mulia, tidaklah kita keluar di majlis ini melainkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Dan insyaallah kenikmatan kita duduknya di tempat majlis ini, di tempat majelis ilmu, mudah-mudahan penyebab kita semuanya nanti didudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena ini adalah majelis mulia, karena ini adalah warisan habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena warisannya Nabi Muhammad bukan ilmu, bukan harta, bukan jabatan, bukan daripada tahta. Akan tetapi warisannya Nabi Muhammad adalah ilmu, amal, ibadah. Nah, setelah kita mendapatkan daripada salah satu warisannya Nabi, maka tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung terkecuali kita mendapatkan warisan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ini adalah salah satu contoh yang begitu bagus, begitu mulia ketika kita tasyakuran, syukuran. Ini malam hari ini dalam acara tasyakuran miladnya Ibu Lia. Mudah-mudahan berkahnya maulid, berkahnya salat, mudah-mudahan wabil khusus yang sedang milad Ibu Lia mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sama Allah, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya bil barakah, dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunannya putra-putrinya saleh au saleh. Amin ya rabbal. Karena ketika satu tempat, satu majlis dalam acara tasyakuran, baik kita pindah rumah, baik kita acara milad, baik acara walimatul arus, baik acara khitan yang judulnya tasyakur diisi dengan acara yang mulia seperti ini, biar yang datang itu para malaikat rahmat. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita judulnya tasyakur itu tidak cocok. Yang namanya syukuran kalau kita diisi dengan maksiat, dengan kita mabuk-mabukan, berjudi, berdangdut ria, itu yang datang bukan malaikat rahmat, bukan hidayah.
Akan tapi yang datang itu demitnya. Yang datang tuh orai kadut palingnya. Yang datang teh orai koneng, merenya nu ngadahar bangayana. Nah, yang datang itu apa tuh dedemit terus kalajang macam-macam dah. Makanya kalau kita satu tempat diisi dengan baca surah, yang datang malaikatnya rahmat. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan, "Ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah." Tidaklah satu rumah henteu aya hiji rompok atanapi pelataran, jalan, lapangan, tempat kerja, pabrik, budak yang mana di tempat tersebut dibacakan sejarahnya Nabi, maka di tempat itu pula akan dipenuhi malaikatnya Allah, akan dipenuhi rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, ampunan Allah, dan malaikat pun akan memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang hadir di majlis maulid tersebut. Mudah-mudahan berkahnya sholawat, berkahnya maulid, mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majlis ini melainkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Makanya ketika satu tempat dibacakan baca salat, insya Allah akan menjadikan penyejuk jiwa kita. Akan menjadi penyejuk jiwa kita, yaitu di antaranya kalau kita lagi ada masalah, lagi galau, lagi hati lagi gelisah, yaitu caranya dengan kita baca sholawat. Al-Imam Busiri, pengarang daripada kitab Qurbatul Marih, beliau mengatakan Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Dengan menyebut Kanjeng Rasul, dengan menyebut nama Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penyejuk jiwa-jiwa kita. Makanya kalau kita lagi ada masalah, hati kita lagi galau, ubarna teh kumaha sholawat. Karena kenapa? Hati ini kalau sepi daripada nama Kanjeng Rasul, kalau hati ini jauh dari Kanjeng Nabi, hati ini akan menjadi gelisah, akan menjadi galau. Makanya dengan membaca sholawat, hati ini akan menjadi teduh, akan menjadi adem. Karena Masya Allah hati ini Masya Allah luar biasa. Makanya kalau hati tidak masuk daripada ilmunya Allah, tidak masuk daripada nama Kanjeng Rasul, ditakutkan qaswatul qalbi, ditakutkan hatinya akan menjadi keras. Karena hati ini kata Imam Ghazali, al-qalbu kal malik. Hati ini diibaratkan raja. Hati ini diibaratkan apa? Diibaratkan raja. Yang namanya raja pasti punya tentara, betul? Pasti punya apa, Kurawa, Pati dan sebagainya. Tidak akan disebut raja kalau tidak punya tentara. Tapi gak semuanya tentara itu mempunyai raja. Katakanlah contoh, garam itu asin, tidak akan disebut garam kalau tidak asin. Tapi tidak semua yang asin itu garam. Ayah tenu asin selain garam. Asin naon tah? Korong. Korong sehari cobaan. Korong asin sebenarnya. Gula itu manis. Gula itu manis. Tidak akan disebut gula kalau tidak manis. Tapi tidak semuanya manis itu gula. Ayah tenu amis selain gula ayah. Manis naon? Bu manis naon bu? Madu. Ibu tahu madu? Madu manis nggak bu? Ibu-ibu yang di madu hoyong. Masya Allah. Kamu hoyong mau soleha, Masya Allah. Tanda-tanda ahli surga itu ternyata mau di madu, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu juga hati ini diibaratkan raja, kata beliau. Yang namanya raja pasti punya tentara, takkan tetapi tentaranya hati ini bukan daripada pati dan sebagainya, akan tetapi tentaranya hati adalah tangan, lisan, mata, kaki. Ini adalah tentaranya hati. Kalau hatinya baik, kata beliau, fa idza sholahal malik sholahal junudu. Di mana tatkala hatinya baik, tatkala hatinya lurus, maka tentaranya, kakinya akan melangkahkan ke tempat majelis ilmu. Lisannya tidak suka mencaci orang, menggibah orang. Lisannya pengennya baca Al-Quran, pengennya zikir. Matanya inginnya melihat baca Al-Quran. Tangannya ingin apa? Memegang tasbih, tidak mau mengambil hak-haknya orang karena hatinya baik. Tapi sebaliknya, fa idza fasadal malik fasadal junud. Ketika hatinya baik, ketika hatinya gelap, ketika hatinya gosong, jelek, maka tentaranya pun akan ke bawah jelek. Kakinya ingin melangkahkan ke tempat maksiat, lisannya ingin mengadu domba, menggibah, mencaci orang,
matanya ingin melihat hal-hal yang haram, lisannya ingin menggibah dan sebagainya, karena hatinya jelek. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca salat, mudah-mudahan Allah berikan keteduhan, ketenangan kepada hati kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di antaranya ubarna HTT mau sholat. Alhamdulillah, alhamdulillah di malam yang mulia kita bisa baca sholat. Kalau di rumah kita belum tentu baca sholat, betul? Ya, bisa jadi tidur, bisa jadi ngerumpi, bisa jadi ngomongin orang, bisa jadi nonton TV. Alhamdulillah kita di sini orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan ya. Alhamdulillah kita memakan sehari kita kepengennya ya. Betul. Badi dahar rek sekali, 2 kali, rek 5 kali ya, alhamdulillah. Masya Allah. Di luar sana banyak orang yang tidak makan sehari kagak. Makanya alhamdulillah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bahkan Masya Allah ketika di zaman Rasul, Masya Allah, bahkan kanjeng Nabi ini pernah menangis. Kanjeng Nabi kongsi nangis ketika melihat sahabatnya sehari makan sehari kagak. Ada satu riwayat dalam kitab I'anatul Talibin. Dina kitab naon cenah ge? I'anatul Talibin. Ada salah satu sahabatnya Nabi yang namanya Abu Dujana. Itu Abu Dujana orang ahli ibadah, ahli sujud kepada Allah. Bahkan beliau punya kebiasaan setiap hari tidak lepas selalu berjamaah sholat subuh. Jadi orang Cijoho istiqomah tuh berjamaah sholat subuh. Istiqomah nanti dia hari subuh sabar jajar. 2 orang ke 10 jajar. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti sholat subuhnya berjamaah semuanya. Amin ya rabbal. Ada Masya Allah, ini Abu Dujana sahabatnya Nabi yang selalu tidak lepas selalu berjamaah sholat subuh. Akan tetapi suatu saat ketika biasanya Abu Dujana ini setelah sholat subuh suka ibadah, suka zikir kepada Allah. Tapi suatu saat beliau selalu tergesa-gesa pulang. Jadi tos sholat, beres sholat langsung ke rompok, langsung pulang ke rumah. Setiap hari selalu pulang ke rumah. Sehingga hal tersebut Kanjeng Nabi itu mengetahui. Kanjeng Nabi itu apalin Abu Dujana aya naon cenah kok biasana tara biasa sepuluh dan sok kadoan tapi ada langsung pulang. Sehingga besokan harinya dipanggil, ya Abu Dujana ta'al kemari ka dieu cibarang di jelema kadi. Saya perhatikan setiap setelah ba'da salat engkau selalu bergegas pulang. Ada apa sebenarnya? Kata Abu Dujana, ya Rasulullah, kenapa saya ketika beres sholat selalu bergegas pulang? Karena bahwasanya saya ini orang fakir, orang miskin, bahkan sehari makan, sehari kagak. Dan saya takut ketika melihat anak saya, melihat putra saya, keluarga saya, setiap hari itu suka memungut kurma. Memungut apa? Kurma. Memungut yang namanya orang lapar ya, segala apapun dimakan, bahkan kurma menjadi makanan pokok. Dan takut pernah saya suatu ketika anak saya ketika saya telat datang di masjid berjamaah, ketika di saat itu anak saya sedang memakan kurma dan telah masuk ke dalam mulutnya sampai saya keluarkan. Masya Allah, saking takutnya yang terjadi yang dimakan sama putranya takut menjadi hal yang haram, yang tidak halal, sampai itu dilogongkan sama orang jujur, dilogongkan kurma dikeluarkan. Janganlah kau malu-malu di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Keluarkan itu kurma itu, takut bukan milik kita. Kebetulan yang punya kurma ini adalah seorang orang kafir, seorang orang kafir yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah. Suatu saat mendengar kisah tersebut, Kanjeng Nabi ini meneteskan air mata sedih melihat sahabatnya sampai memakan kurma, sampai anaknya sampai dikeluar daripada mulutnya. Si Kanjeng Nabi mirang eta kisah eta sampai Kanjeng Nabi nyucurkeun cai panon. Sahabat Masya Allah. Ya sudah kalau begitu besok panggil daripada si pemilik pohon kurma. Ketika besoknya dipanggil, wahai tuan, untuk saat ini saya beli pohon kurma sampean, tapi dibelinya nanti balasannya dibalas dengan pohon kurma 10 nanti di surga. Jadi kata orang sini mah dianjuk lah. Ya non dianjuk kayak dibalas nanti sok ayeuna pohon kurma di abdi dipesan ku abdi, tapi engke balasanna ieu kayak di sawarga.
Mendengar hal tersebut, ini si pemilik kurma yang namanya Masya Allah orang yang sombong, orang gimana? Saya nggak mau yang namanya di nanti di balasnya di akhirat. Saya pengen kontan, pengen saat ini kontan cash. Akhirnya cerita tersebut terdengar sama sahabat Abu Bakar. Di saat itu sahabat Abu Bakar dengan apa semangatnya? Ya sudah, saat ini waktu ini saya bayar pohon kurma tersebut, bahkan dibalas dengan 10 kurma. Silahkan antum sampean pengen kurma yang mana, silahkan ambil, dibalas dengan 10 kurma. Oh girang tuh si pemilik kurma tersebut, seneng bingah. Wah, terus aina dipasihan 10 kurma. Datang ke istrinya, wahai istriku, saya dapat kabar gembira. Dapat gembira apa? Pohon kita nih dibeli sama sahabat Abu Bakar, kemudian digenti sama 10 kurma. Tapi kita tidak merasa rugi. Karena kenapa? Pohon kurmanya masih di rumah kita. Pohon kurmanya masih di rumah kita, masih tetap milik kita. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi hadirin ketika malam tiba, yang tadinya pohon kurma tersebut ada di si pemilik daripada itu orang kafir, biidznillah atas izin Allah, pohon kurmanya berpindah kepada Abu Dujana. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu kisah ya, kita makanya alhamdulillah ya, kita makan alhamdulillah. Di sini juga Masya Allah luar biasa ya. Di sini makan sama tumpeng loh. Ya, ayah orek, ayah nandita, ayah kentang, ayah capcay, Masya Allah luar biasa. Nabi pernah 3 hari tidak makan hadirin. Kanjeng Rasul 3 hari pernah tidak makan. Bahkan ketika sholatnya, ketika rukuknya, ketika sujudnya bersama sahabatnya, Kanjeng Rasul seakan-akan terdengar ada suara tulang bergeseran. Sehingga sahabat Nabi, ya Rasul, apakah engkau sedang sakit? Nah anjeunna diutur ya Rasulullah. Sahabat Kanjeng Nabi, saya tidak sakit, abdi sehat-sehat wae. Sehingga tatkala dibuka jubahnya, ternyata apa hadirin? Ternyata di dalam perutnya Kanjeng Rasul ada batu yang dibungkus oleh kain, kemudian untuk mengganjal perutnya Habibana wa Nabiyana Muhammad. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita alhamdulillah diberikan kesehatan sama Allah, diberikan makanan yang selalu setiap hari, diberikan Masya Allah luar biasa nikmat zahir wa batin. Mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa orang yang bersyukur, sing saja minal bersyukur ke Allah, maka Allah bakal menambahkan kenikmatannya. Akan tetapi siapa orangnya yang menutupi, yang kufur atas nikmatku, maka tersesungguhnya ada buta amat pedih. Ada Masya Allah, dulu di zaman Sayyidina Ibrahim bin Adham, sekalipun mereka tidak punya rumah, ada seorang pemuda, dia tidak punya rumah, bahkan makannya juga terkadang makan, terkadang gagak. Hidupnya, pakaiannya hanya sederhana, bahkan tambalan lah kata orang sini mah, bajunya tambalan. Tapi masuk setiap harinya selalu mengucapkan alhamdulillah, nikmat besar yang telah Allah berikan. Ya Allah, hatur nuhun nikmat agung ngotos dipasihkan ke abdi sareng pemuda. Sehingga Sayyidina Ibrahim bin Adham ini merasa tercengang, kaget. Kenapa orang ini yang hidupnya hanya seorang, katakanlah tidak punya rumah, hidupnya di jalan, pakaiannya sederhana, tapi mengucapkan dengan lantangnya, begitu semangatnya mengucapkan alhamdulillah. Nikmat apa? Kata beliau, bahwasanya Allah telah memberikan 2 hal kenikmatan kepada saya. Yang pertama, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun. Lisan yang berzikir kepada Allah dan hati yang bersyukur kepada Allah. Karena itu ketika kita punya kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan makanan yang begitu banyak, kita syukuri atas nikmat Allah. Dengan cara bagaimana Habib kita syukurinya? Dengan cara kita beribadah kepada Allah, dengan cara kita sholat, dengan cara kita puasa, dengan kita hadir majlis taklim, dengan cara kita sedekah, dengan cara kita bahagiakan orang tua, dengan cara kita berangkat haji, dengan cara kita berangkat umrah. Itu dengan syukurnya seperti itu. Dengan syukurnya ibadah kepada Allah. Jadi, pokoknya niatkan dari sekarang. Jadi kita kalau punya niat itu yang baik-baik ya, niat yang baik-baik.
Insya Allah kalau orang punya niat baik tuh Allah sudah catat amal pahala satu kebajikan. Kata Kanjeng Nabi, faida aradallahu bi abi khairan, barang siapa orangnya sing sahajamina punya keinginan niat yang baik, maka Allah akan mencatat satu amal kebajikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita punya niat baik nih, pengen berangkat haji, pengen niat berangkat umroh. Makanya Habib doakan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Amin ya robbal. Hoyong berangkat haji hoyong, hoyong berangkat umroh hoyong. Tos gaduh artosna. Aja ngadu ke hoyong nabe insyaallah. Tapi insyaallah yang gratis pengen yang gratis. Karena nu gratisan bae. Leumpang ka dieu nya insyaallah. Tapi enggak apa-apa, yang penting niat hadirin. Niat. Habib juga Masya Allah luar biasa. Allah kabul. Habib ini dulu pengen ngumrohin orang tua, ibu Habib. Alhamdulillah dengan rezeki yang begitu berkah, dengan sekejap, tidak nunggu berapa tahun, alhamdulillah dikabul. Makanya niat yang baik. Insya Allah kalau punya orang niat baik, ketika orang belum mengerjakan, Allah sudah mencatat amal kebaikan. Jadi kita niat pengen berangkat haji, kita baru niat aja nih. Insya Allah sudah mencatat satu amal kebaikan. Fa'ilaha. Andai kata kita terjadi mengerjakan niat baik tersebut, sampai kita terjadi berangkat haji, sampai kita terjadi berangkat umrah, Allah akan melipat gandakan 70 bahkan sampai 700. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena itu sok dari sekarang ya, niat yang baik-baik, niat pengen berangkat haji. Ya Allah, nanti kalau sudah saya banyak rezeki, pengen memberangkatkan umroh ibu saya, ayah saya, itu niat yang baik-baik ya. Ya Allah, saya ingin membahagiakan ibu saya, umi saya, itu cita-cita yang baik. Makanya ini salah satu yang baik ya, contoh yang baik ini Masya Allah, putrinya daripada Bulia, beliau keinginan putrinya pengen ketika milad ibunya pengen mengundang Habib, katanya mudah-mudahan keluarga juga nanti diundang sama Habibana Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Menjadi niat bahagiain orang tua. Karena kenapa? Salah satu kunci rezeki berkah. Kalau kita ingin rezeki berkah, diantaranya bahagiain orang tua. Karena Masya Allah doanya orang tua Masya Allah luar biasa. Salah satu yang diijabah doa itu orang tua. Masya Allah, orang tua kita yang telah mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mendidik kita, menyayangi kita, yang telah menggendong kita dari sampai hamil sampai melahirkan, menyusui kita, jasanya begitu luar biasa. Bahkan Masya Allah, hadir ketika Sayyidina Hasan bin Sabit ketika pergi umroh, melihat ada satu orang yang membawa keranjang. Membawa apa? Membawa keranjang. Ketika tawaf ada seorang membawa keranjang keliling ikut tawaf. Terus ditegur sama Sayyidina Hasan bin Sabit, wahai fulan ta'al kemari, turunkan itu keranjang. Turunkan, engkau telah mengganggu orang yang beribadah, orang yang sedang tawaf. Tatkala diturunkan keranjangnya, ternyata di dalamnya ada seorang perempuan yang sudah tua renta. Ternyata dia adalah ibunya. Wahai Sayyidina Hasan bin Sabit, kenapa saya bawa ibu saya untuk dimasukkan keranjang? Karena ingin saya bisa membalas jasa ibu orang tua saya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit, jangankan engkau melaksanakan mengumrohkan daripada sepuh kalian, ibu kalian, jangankan 1 kali, 2 kali, 70 kali pun tidak akan bisa membalas jasa besarnya orang tua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari itu, hayu yang punya umur, yang punya usia, yang punya rezeki, bahagiakan orang tua. Apalagi yang sudah menikah, ya jangan sampai kita udah menikah hanya mementingkan istri kita, tapi kita lupa sama orang tua. Andai kata orang tua kita sudah meninggal, ya jangan lupa kita sedekahi, kirimin Fatihah, ziarahin, jangan sampai kita lupa ya. Kita ziarah kepada orang lain, kita hadarahin orang lain, tapi orang tua kita gak suka didoain. Alhamdulillah. Jangan sampai, bahkan ada satu riwayat cerita di zaman Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah ini adalah orang soleh,
orang ahli ibadah, orang ahli sujud, ahli taqarrub kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Masya Allah, malaikat melihat daripada Lauhul Mahfuz tercatat bahwasanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini adalah menjadi penghuni nerakanya Allah. Jadi orang yang ahli ibadah, ahli sujud, ahli taqarrub kepada, tapi di Lauhul Mahfuz dicatat sama Allah menjadi penghuni neraka. Kemudian malaikat turun untuk mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, percuma engkau daripada ibadah, percuma engkau salat, akan tetapi engkau sudah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban daripada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Bahwasanya yaitu adalah kekuasaannya Allah. Saya mau dimasukkan ke neraka itu haknya Allah, dan saya dimasukkan surga itu haknya Allah. Saya ibadah benar-benar ikhlas. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah untuk menciptakan manusia dan menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah. Tugas saya hanya untuk ibadah. Terserah itu mau Allah untuk masukkan saya ke neraka, mau ke surga, itu haknya Allah. Sehingga dengan ikhlasnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ketika malaikat kembali lagi ke Lauhul Mahfuz, ternyata yang tadinya dicatat menjadi penghuni nerakanya Allah dicatat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Muhammad. Dengan keikhlasan ibadahnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, sehingga malaikat tersebut, wahai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, bahwasanya ada kabar gembira bahwasanya engkau sekarang tertulis di Lauhul Mahfuz sudah menjadi penghuni surganya Allah berkah keikhlasan ibadah engkau kepada Allah. Lalu kalau begitu, alasan apa, kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Alasan kenapa kok sebelumnya saya tercatat di Lauhul Mahfuz menjadi penghuni nerakanya Allah? Wahai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kata malaikat, bahwasanya sampean tidak ingat bahwasanya dulu ketika usia 15 tahun ke bawah, sampean ketika umi sampean, ketika ibu sampean menghampiri kamar sampean, menghampiri kamar Anda, tapi Anda pura-pura tidur. Masya Allah, gara-gara pura tidur, pura-pura sare, sehingga itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dicatat sama Allah menjadi penghuni nerakanya Allah. Itu gara-gara pura-pura tidur. Lalu bagaimana orang yang murka kepada orang tua? Lalu bagaimana orang yang melawan kepada orang tua, hadirin? Yang sampai mencaci orang tua, yang membuat nangis orang tua, menjadi murkanya orang tua. Makanya usahakan yang punya umur, yang punya usia, yang punya harta, bahagiakan orang tua. Syukur bisa sampai mengeluarkan air mata, hadirin. Karena kenapa setiap tetesan air mata ibu kita yang keluar karena bentuk bahagianya, karena bentuk senangnya, akan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika ibu kita, ketika ayah kita mengeluarkan air mata dengan bentuk murkanya, maka air mata tersebut akan menjadi adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha walidain, syukrul walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, dan bencinya Allah ada di bencinya orang tua. Maka dari itu, yang punya umur, yang punya biaya, yang punya harta, bahagiakan orang tua. Mudah-mudahan rezeki sampean berkah semuanya. Amin amin ya rabbal. Jadi pesan Habib, niat yang baik, niat bahagiakin orang tua, niat berangkat haji, niat sedekah, ya, niat sedekah mumpung kita ada umur, ada usia, ada rezeki. Sedekahkan harta kita untuk anak yatim, ke majelis ilmu, ke orang-orang soleh, biar harta kita berkah, hidup kita berkah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Habib bermanfaat. Habib tidak panjang lebar, sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pirang langkung dan hunkeun dihapunten, karena orang sini mau udah pada bosan sama Habib mungkin ya. Bosan enggak? Mudah-mudahan Kanjeng Rasul gitu bosan kajian sedayang, amin ya rabbal. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya pesan Habib malam hari ini, bahagiakan orang tua, bahagiakan sepuh kita. Mudah-mudahan kalian dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa min nabi tarikatihim wa mu'amadin bi bitani wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.